Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut ya. Kemarin tentang bahasan konsep keseimbangan. Konsep keseimbangan itu seimbang dalam hal pola pikirnya, seimbang dalam hal tubuh kita, fisik kita, keseimbangan dalam hal spiritual. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keseimbangan pola pikir ya, yaitu pikiran atau jiwa atau mental. Itu sama aja. Akal, jiwa, mental itu dalam pengobatan tradisional ya itu satu lingkup ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan jiwa atau dalam pengobatan tradisional Tiongkok itu disebut Shen ya. Apa sih Shen atau jiwa itu? Nah, di sini dikatakan bahwa jiwa adalah semua aktivitas kehidupan yang diekspresikan oleh tubuh. Nah, jiwa itu adalah aktivitas, ya aktivitas mental, aktivitas kesadaran, aktivitas berpikir, aktivitas ya, kecerdasan dan lain-lain ya. Itu terpancar atau terlihat di tubuh. Jiwa atau mental berhubungan erat dengan esensi, energi dan pikiran. Esensi dan energi ini adalah fondasi daripada pikiran ya. Jadi atau bisa dikatakan juga sebagai fondasi daripada tubuh. Nah memang nanti dari tubuh inilah jiwa atau mental itu terlihat seperti itu. Esensi dan energi itu menggambarkan tiga keadaan yang berbeda. Esensi adalah material, jadi dia wujud ya, bukan abstrak ya, wujud. Jadi material yang paling kasar dan padat. Jadi esensi ini terbentuk dari, dalam tradisional ini terbentuk dari dua hal. Pertama, esensi ini terbentuk dari bawaan orang tua. Jadi kita dapat esensi ini itu sudah dapat dari orang tua bawaan. Yang kedua adalah esensi yang kita dapat dari makanan dan minuman. Jadi untuk mendapatkan esensi yang baik seharusnya kita mengkonsumsi makanan-makanan dan minuman-minuman yang sehat ya. Yang kedua adalah energi. Energi itu dia lebih murni dari esensi. Jadi energi itu lebih imaterial ya, bisa dikatakan dia tidak kasar, jadi imaterial, dia lebih halus dia. Jika esensi dan energi penuh, tentunya ya penuh di sini adalah tercukupi, esensi dan energi di tubuh kita itu tercukupi, sehingga akan menyebabkan pikiran sehat dan menghasilkan jiwa yang sehat dan bahagia. Jika esensi dan energi kosong, tentunya pikiran atau jiwa akan kosong. Jadi oleh karena itu ya, pikiran yang sehat itu tergantung dari kekuatan esensi yang disimpan. Nah, esensi ini disimpannya itu di ginjal. Jadi energi yang sehat dihasilkan oleh limpa dan lambung. Dan pikiran itu tergantung pada kekuatan jantung. Nah, dari sinilah keseimbangan akal pikiran ini harus
harus hadir agar tubuh itu menjadi sehat dan kuat. Antara organnya yang berhubungan dengan esensi yaitu ginjal, yang menghasilkan energi yaitu limpa dan lambungnya, atau yang menguasai pikirannya itu sendiri yaitu jantung. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW yang ini menyebabkan pikiran atau mental kita menjadi baik. Ini perintah daripada Rasulullah. Sebelumnya saya mohon maaf, jadi saya bawakan hadis di sini. Saya bukan ustadz, saya hanya menukil hadis dan ini saya bacakan artinya saja, bahwa di buku Metode Pengobatan Nabi karyanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di sini dibacakan, diartikan untuk mengobati penyakit melalui terapi jiwa dan pembinaan mental. Nah, ini halaman 140 ya. Bisa dilihat teman-teman yang punya bukunya. Jadi di sini ada hadis tentang orang sakit dari Sa'id Al-Khudri, bahwa ia bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kalian menjenguk orang sakit, maka hiburlah dalam menghadapi takdir. Itu memang tidak akan menolak sesuatu, tetapi akan bisa memperbaiki kondisi jiwa yang sakit. Nah, di sini. Jadi di sini Rasulullah SAW untuk memperbaiki atau menyeimbangkan pola pikir atau jiwa atau mental yang sakit atau tubuhnya yang sakit, Rasulullah SAW memberitakan kepada kita, teman-temannya, sahabat-sahabatnya untuk menjenguk orang yang sakit. Di sini hadis ini mengandung sebuah etika yang mulia. Terhitung cara terapi yang terbaik, yaitu membimbing kepada kondisi yang biasa memperbaiki jiwa yang sakit. Misalnya dengan ucapan-ucapan yang secara alami bisa memperkuat kejiwaan, membangkitkan stamina, bahkan juga merangsang panas tubuh secara wajar, sehingga bisa membantu mengusir penyakit atau setidaknya meringankannya. Itulah target maksimal yang bisa diinginkan oleh seorang tenaga pengobat ya. Jadi dengan menjenguk orang yang sakit, diharapkan yang sakit ini senang karena yang dijenguk ini orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dihormati, seperti itu ya. Jadi menghibur dari sisi kejiwaannya, dan ini akan membuat yang sakit ini kuat mentalnya, jiwanya kuat, karena dia ada dukungan dari teman-temannya yang menjenguknya. Tadi telah dijelaskan ya sebelumnya bahwa di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa beliau biasa menanyakan si sakit apa yang dikeluhkannya, bagaimana kondisinya. Beliau juga menyatakan apa yang ingin dimakan, lalu meletakkan tangan beliau di atas keningnya, terkadang juga meletakkan di atas dadanya, lalu mendoakan. Nah lihat, mendoakan. Ini contoh dari Rasulullah SAW, serta memberikan resep obat apa kiranya yang bisa membantu kesembuhannya. Terkadang beliau berwudu dan mencipratkan air wudunya ke tubuh si sakit. Terkadang beliau juga mengucapkan doa. Mahfum ya doanya juga untuk orang sakit. Ya, la ba'sa 'alaika tahurun insyaallah ta'ala. Tidak apa-apa, mudah-mudahan menjadi pelebur dosa insyaallah. Semua itu Rasulullah SAW lakukan untuk menunjukkan betapa besarnya sikap lembut beliau kepada orang sakit, betapa baik sikap beliau dan perhatian beliau terhadapnya. Ya.
Jadi di sini adalah dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjenguk orang sakit untuk memperbaiki dari sisi kejiwaannya. Biasanya umumnya kalau kejiwaannya sudah mulai baik, kejiwaannya sudah bagus, insya Allah itu akan membawa kepada tubuh kita. Tubuh kita akan ikut menjadi sehat dan kuat. Di sini jelas ya, keseimbangan antara pola pikir atau pikiran atau kejiwaan atau mental itu sangat berhubungan erat dengan tubuh kita. Jadi ini harus seimbang antara jasmani dan rohani kita. Baik, sedikit yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.